sampai di titik Kapan gua nih? gua order makanan, Ah. gua buka pintu depan, gua ambil makanan, gua masuk, gua mandi. Iya betul. Sampai gua ada di poin itu, Iya memang. kayak gue salaman sama orang, gue cuci tangan, sama gue mandi. Iya. Makanya orang tua gue tuh bilang kayak Obrolan budak korporat. apa kisah hari ini? Aywa, selamat malam. Sabah al-her. Selamat malam, Vinda, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih saya pakai selimut lagi lah. Selalu. Ruangan ini kan selalu winter. Betul. Windy banget. Gua kayaknya keseringan deh episode pakai turtleneck. Either gua emang masuk angin Atau ada nih padahal kan zaman-zaman kuliah tuh gitu. ada tolak tuh. angin kita. Sosokan pakai turtleneck. Ternyata ada yang disembunyiin Oh kan. iya, tato ya lu? Oh, iya. Tato kan lu? Ternyata gue vampir. Ada Gitu gigitan kan. Ada. Apa kisah? Tiba-tiba tadi malam gue termimpi-mimpi. Ayau. Apakah itu? Kayaknya ada satu momen bersejarah deh yang kayaknya Gokil. enak juga kita obrolin. Gokil. Dalam artian comparison. Oh, comparison dan Mm-mm. sebagai Apalagi pengingat pas ya. momen itu lu kayaknya masih di sini. Udah pasti lu masih di sini. Karena Udah pasti gue di sini. iya udah pasti lu di situ dan gue masih berkelana lah. Seharusnya di Indonesia tapi ketika awal terjadi di mana-mana waktu Iya. itu. Jadi kita mau flashback Dulu ya. Ini ke masa kemerdekaan Indonesia. Iya. Oh nggak sejauh itu ya. Nggak, itu jauh banget. Iya. Ya. Kita mau ngebahas pas zaman COVID. Ya. Ini menarik nih. Biar ada jejak rekamnya ya. Yoi. Ini adalah salah satu momen di mana harusnya ini masuk buku sejarah. Tampaknya iya. Harusnya masuk di buku sejarah di angkatan kaum apa nih? Alpha, Beta. Iya. Sampai Z ya. Iya, harusnya udah ada nih pada Z. tahun 2020 terjadi pandemi, Iya. ya kan? 2020 terus 19? 20 ya? 20. Gue ingat banget itu nyokap habis di dari dulu sini. deh. Oke. Nyokap habis dari sini nggak lama pandemi. Jadi sebenarnya kalau timelinenya di China-nya itu udah dari 2019 ya, akhir tahun. Oktober November. Betul. Sebenarnya udah memuncak nih di Desember. Betul. Karena nah ini kita ngikutin per timeline aja ya. Karena waktu itu gue ingat banget salah satu teman kita, kakaknya tuh di Kemenlu Cina di Shanghai. Dia tuh mau liburan ke sana memang akhir tahun, mau tahun baruan. Akhirnya kayak nanti aja deh, ini lagi ada, mereka belum declare bencana nasional dan tapi belum declare pandemi juga. Tapi kayak lagi ada virus gitulah. Oh, kan ngomongnya. Cina kan beberapa kali virus SARS. Ya benar. Mostly semua terkait dengan binatang ya. Ya benar. Jadi kayak nanti dulu deh tunggu virusnya mereda gitu kan. Oke, lagi demam nih. Oke. Mulailah tuh Desember beberapa negara di Asia mulai kayak kasih alert gitu loh kayak ini kayak udah parah deh, datang dari Wuhan ya. Oh iya kan? benar. Terus hingga puncaknya di Desember itu semua orang dari Wuhan gak boleh masuk ke Cina. Itu udah sempet tuh close border. Close border. Tapi sepengingat gua, tapi nanti bisa kita confirm banget lah ya ke warga Cina. Iya. Itu dia masih melakukan aktivitas biasa. Sampai akhirnya awal Januari ke tengah Januari mereka akhirnya kayak kalian kerja di rumah. Benar. Enggak kerja di rumah, libur. Libur malah. Kayaknya diliburkan deh statusnya. Terus terbanglah teman gue ini liburan ke rumah kakaknya. Bandara belum tutup untuk Cina ya. Terus ternyata Wuhan udah benar-benar tutup. Mulailah dari kayak Wuhan tuh posisi di utara ya. Mulai dari utara agak ke selatan tuh mulai kayak ada nih stay at home. Jadi pas teman gue tuh nyampe sana semua tutup. Semua tuh udah disuruh stay at home dan kebetulan Cina khususnya waktu itu Shanghai itu agak sangat tertib diceritain teman gue. Karena mereka udah berapa kali punya banyak virus ya.
selain Filler Stars juga mereka udah pernah juga ada pandemi burung waktu itu. Oh oke. Gue pernah kayak secara nggak sengaja nonton, mereka tuh sengaja membunuhi burung karena waktu itu mereka mau membasmi hama apa gimana lah gitu. Oke. Jadi mereka udah lumayan sangat tertib nih, dalam artian mereka udah punya pengalaman lah iya, sebelumnya. jadi kayak mereka belum declare bencana, tapi kayak ini ada penyakit, semua stay at home. Tapi setahu gue tuh belum ada wajib tes gitu belum. Belum ada. Itu akhir Januari tuh. Udah akhir Januari, akhirnya baliklah teman gue. Selama di liburan seminggu itu semua tutup. Semua orang untung di dalam dia masih apartemen. sempet pulang loh. Iya, semua orang di dalam apartemen. Untung dia masih sempet balik ke Indo. Juga dia pulang. Udah mulai tuh selama Januari negara-negara di Asia tuh udah minta Cina lo declare karena nih munculnya dari lo. Lu yang harus declare. Karena di Singapura kayaknya salah satunya itu udah mulai banyak. Oke. Karena semua orang flying around, terutama orang dari Cina itu udah mulai berkaburan. Khususnya yang bagian utara yang langsung di bawah Wuhan. Semua berkaburan. Masuklah ke negara-negara khususnya Singapura apa itu. Singapura kayaknya udah mau declare ini bencana gitu. Oke. Jalanlah Februari, Maret nyebar itu kan ke Eropa, ke United States. Gue lupa pastinya, tapi yang pasti Indonesia paling terakhir untuk tutup. Bener. Tapi sampai ke Maret tuh udah banyak negara yang this is itu kayaknya sampai ini Maret. Lu ngomongin Maret 2020 kan? Iya 2020. Kayaknya itu udah Devin. Iya udah gede banget. Udah gede, udah masuk Indonesia. Nah puncaknya di Indonesia tuh sebenarnya setahu gue declare-nya itu April. Kita tuh paling telat, Indonesia tuh paling telat. Karena gue ingat sementara banget. di sini udah tutup. Nah, lu mulai tutup kapan nih? Kalau sesuai timeline, lu inget gak? Gue nggak inget, tapi yang jelas itu sebelum masuk puasa. Karena gue tuh di kantor masih kayak yang sempat ada yang sakit flu gitu. Terus waktu itu gue inget banget ada satu orang yang lagi hamil. Terus kita suka, lu jangan deket-deket, lu lagi sakit kayak gitu. Alah ini cuma flu doang kayak gitu-gitu. Terus kok gue mulai tersadarnya tuh kayak yang, dan gue termasuk salah satu yang awalnya menganggap enteng. Kayak, iya ada pasti. Alah flu doang ini mah, minggu depan juga selesai. Apalagi di sini abis winter. Dan maksudnya itu kayak biasa kali ya. Iya, terus kayak ya elah di Cina, di sini mah jauh, masih kayak gitu-gitu. Om Widi pada saat itu udah kayak yang kayaknya nggak pulang nih kita lebaran, udah kayak gitu-gitu. Gue kayak nggak mungkin lah, pulang nih kita, gue gitu-gitu. Di sini di lingkar terdekat lo, pas awal-awal banget ya, pas belum ada pengetahuan ini apa. Ada gak yang kayak bener-bener batuknya lu denger heboh? Enggak. Oke, gue juga enggak. Gue gak ada. Sekarang gue ceritain posisi gue waktu itu. Gue inget banget itu Maret, kenapa? Karena setahu gue tuh ada training kebetulan ke negara Paman Sam. Oh sorry, gue putus dulu. Kayaknya itu di awal tahun udah diumumin kalau ini udah mulai agak gede. Iya. Karena di 2020 itu gue sempat ada wacana gue mau dipindah ke Oman. 2020 jadi awal. Iya, gue lagi proses transisi. Paperwork gue udah selesai. Jadi kayak tinggal ketok palu doang, gue cabut. Nah, negara yang paling terakhir nerima tuh mestinya selain Indonesia adalah Amerika. Dan Amerika itu untuk berbagai belahan beda-beda ya. Dan Amerika lumayan paling terakhir lah. Nah waktu itu gue tuh inget banget itu Maret karena gue lagi training. Gue training tuh 2 minggu dari Februari akhir sampai awal Maret. Februari akhir sampai awal Maret. Gak ada masalah tuh, Februari gue masih bisa terbang dari Indonesia dan Amerika masih nerima. Jadi belum ada declare bencana waktu itu. Terus? Dari dua side negara ini ya. Terus? Setahu gue yang heboh banget tuh Singapura, bla bla bla. Dan gue tuh bukannya maksudnya rasis atau gimana, gue mikirnya ini emang hubungannya sama Cina gitu loh. Jadi kayak kalaupun Singapura yang kena, ini mungkin genetiknya Cina-nya yang kena. Again. Aduh, kasihan tapi nggak bermaksud rasis ya. Ya, terus. Sebab gue sebagai orang Batak, di mana dulu nenek moyang gue itu seorang pelaut dan makan orang. Jadi kita yakin, itu cuman. Jadi terbanglah gue kan, gue training 2 minggu. Gue inget, gue tuh akhir minggu terakhirnya itu ada 2 hari kosong, Jumat, Sabtu, Minggu lah kan. Gue inget Kamis malamnya tuh gue mau ngambil bus karena trainingnya di Houston, gue mau ngambil bus ke New Orleans sama Louisiana. Itu gue udah ngatur tuh, gue udah beli tiket busnya. Terus somehow tiap hari on the news dari gue training itu mulailah
this virus is very deadly. Gini. Gitu ya? Tapi Terus? Indonesia tuh masih worldwide. Oh oke, Belum jadi ada kayak omongan. belum lokal, Iya, belum. belum ada detail di lokal. Apalagi ini Houston, Oke, terus? Texas. Nanti fast forward beberapa tahun kemudian di mana gua lagi balik lagi, mereka nggak believe at all. Oke. Nah, udah mundur lagi pas gua lagi di situ. Tiap gua lagi sarapan di hotel sebelum training tuh kayak, wah beritanya kok gini-gini terus. Terus orang-orang kayak, again, it's only for Chinese people gitu. Oh gitu. Oh ternyata bukan orang Batak aja yang mikir kayak gini. Orang di Ternyata Amerika orang juga mikir gini. gitu. Ya benar, betul. Jadi kan gue jadi betul. kayak, iya gue yakin. Oke. Ini hanya orang Cina yang kena Iya. gitu kan. Ternyata lebih parah lu ya. Kalau gue lebih ke arah jarak kan mikirnya kayak Gak Cina nyampe jauh ke sana. banget. Ya benar. Kita di Timur Tengah nih. Kalau gue kayak genetik gitu aja. Iya, lu mikirnya udah ke arah genetik ya. emang. genocide ternyata ya. Gokil. Terus habis itu training. Tibalah pas gue mau ke New Orleans. Itu kan hari Kamis. Gue ingat banget Kamis paginya. Karena kita hari Jumat tuh udah hari bebas. oke. Untuk training. Jadi beberapa teman yang kebetulan dia di Norway, Biasalah. dia mau pasti- minta balik ya, tapi dia memang mau minta pesawat balik. Oh oke. Tiketnya Terus? emang dia bikin cepet, ada 2 Oke, orang. Kayaknya oke. mau ada job coming or something gitulah. Nah terus tiba-tiba mereka bilang, oh Gua my nggak bisa god, terbang. iya my flight is cancelled. Why? Gue bilang Why, gitu kan, they Close. officially close the border. Gue bilang, hah? Terus abis itu mulailah, itu Kamis pagi kan. Are you serious? Terus gue langsung ngecek flight gue kan. Sambil gue lihat YouTube ya kan? Pemerintah Indonesia, virus ini tidak akan pernah masuk ke Indonesia. Karena kita adalah negara tropis. Karena kita selalu sakit. Makanan kita selalu itu kena tuh, laler. itu tuh yang di-link juga, maksudnya dihubung-hubungkan kayak cocok logi. Kayak Indonesia kan negara tropis. Indonesia kan mengumumkan kan ini tuh kita negara tropis, ini panas dan segala macam. Sama kayak kita mikirnya, gua dan Gak akan teman-teman yang kena. lain kayak karena juga nomor 1 kita orang Indonesia, Iya. nomor 2 kita ini sama-sama negara yang panas banget. Nih Iya. virus pasti mati Iya. kena panas. Orang juga mikir gitu ya. negara ini kayak gitu. Emang dia kira ya neraka Iya. apa gimana ya? Udah. Terus. Nah terus abis itu dia cancel, terus gue lihat flight gue, enggak gue nggak di cancel gitu kan. Terus? Tapi gue lihat tiket bus gue di cancel. Oh tiket bus lu di Karena gue cancel. mau ke Louisiana kan, sama Oke. New Orleans, Oke. di cancel. Terus gue lihat berita-berita lagi, pas banget hari Kamis itu. Muncul nih si kakak ini, tiap pagi gue liat kakak ini di berita itu kan, Oke, terus? penyiar. Currently we are stopping the cruise that will be harboring to Houston in Galveston Bay. We have found out there's one of the passengers is having a virus, symptom of virus COVID. So we want to declare this will be warning signs. Terus dia Dan pada saat itu lu masih belum berpikir kayak aku kayaknya harus pulang. Lu belum ya ada pikiran itu? belum, terus gue kayak Hebat ya lu ya. ada orang Cina nih di kapal pesiar itu. Ada. Again, bukannya rasis guys. Terus habis itu? Habis itu Kamis, Jumat, Sabtu, gue lihat tiket gue kan, tiket gue tuh hari Minggu malam. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus teman gue di Norway itu di extend kan, terus terus gimana sih ya? Nggak tahu nih, udah flightnya di cancel aja, nggak reschedule, cancel. Terus lo lanjut di hotel ini, Iyalah, gimana lagi, gue udah bilang iya. ngomong perusahaan gue gitu. Terus? Oh ya udah, terus Minggu, gue masih on flight kan, ya udah, terus gue terbang, sampai Minggu itu Norway gue lagi terbang, dia ya? ya dia kan Norway udah tutup, Gokil sih. 2 orang, terus sampai gue terbang hari Minggu, itu kapal pesiar nggak pernah berlabuh, Masih di situ. masih bertengger. dibiarin dia di air itu, karena mereka Terus? udah ketakutan, jadi Amerika udah mulai ketakutan tuh. Pun aku takutan kalau misalnya dia bakal si Kenapa-napa. orang ini menyebarkan Iya. kan. Nah, Terus pesawat gua itu transit lu di Dubai, Doha. Oke. At that time belum masih pakai masker, belum ada Belum. aturan, belum ada aturan. At least sekarang. lu selamat nggak untuk keluar lu terbang juga. lah ya. Jadi Jadi di saat tiket bis lu di cancel, lu majuin penerbangan atau enggak juga. Oh, oke. Karena Itu gua jedanya lihat berapa hari tuh? dari Kamis ke Minggu, Oke, cuman 4 hari lah. Dan gue lihat nggak di cancel ya udah. Gue sempat kayak ngechat tim seorang-orang kantor. Gimana keadaan Indonesia? Tapi udah mulai diliburin. Oh, oke, kerja di rumah. Nah, Bisa ya lu nggak panik ya? Kalau gue Enggak. kayak bisa nggak pindahin tiket gue malam ini juga gue pulang. Hebat ya, emang lu Soalnya jiwa. pas di training gue nggak ada orang Cina tak. Iya. Mohon maaf ya again.
Oke, And then lanjut lah, nyampe gue pulang belum ada karantina. Oke, aman nih. Belum ada karantina. Pulang ke rumah seperti biasa. Tapi temen gue yang balik dari Cina itu, seingat gue dia flu. Dan lu ketemu pasti kan? Enggak. Oh enggak. Jadi Vin, lu kan habis dari luar negeri, orang-orang kantor bilang. Lu istirahat Kemarin ya di teman rumah. kita ada yang baru pulang, terus kayaknya dia flu. Udah kita suruh dia di rumah aja. Udah deh, kayaknya biar aman lu di rumah aja juga. Tapi online aja ya, gitu kan. Oke. Ya udah, sehari, 2 hari gue di rumah, 3 hari. Barulah panggil. Minggu ketiga, itu kan gue balik kayak belasan Maret. Akhirnya minggu ketiga Maret itu declare work from home. Oke. Jadi lu bener-bener gak sempat balik ke kantor? Gak, dari gue balik ke Houston itu. Barulah melejit semuanya, langsung semua tutup, semua lockdown, bla bla bla, in like. Kerasa banget gak sih bedanya? Langsung lah, karena gue juga cukup ngerasain. Gue termasuk salah satu yang waktu awal itu sempat agak terganggu karena harus kerja dari rumah. Ya di sini tuh gimana bentuknya? Lu ada lingkaran lo yang sakit dulu atau kayak gimana pengumumannya di sini? Lu masih ingat gak? Gue nggak inget. Jadi diawali dengan itu pengumuman work from home itu. Oke. Work from home baru tutup border. Tapi nggak ada satupun orang yang lo kenal dan di lingkaran lo yang sakit. Enggak. Gue nggak inget, enggak. Ya setelah itu baru mulai ada gitu. Tapi pada saat itu enggak, mulai dari work from home. Jadi kita awalnya gue lupa disuruh kerja dari rumahnya tuh awalnya cuman kayak manajer doang, kayak yang kayaknya kalian kerja dari rumah deh gitu. Belum ada declare official, tapi setelah itu langsung kantor ngeluarin declare official kalau kerja dari rumah terus awalnya alternate. Iya. Jadi alternate dulu, kayak misalnya siapa sama siapa masuk hari ini, siapa sama siapa masuk hari ini. Ya. Kayak gitu. Iya. Itu berjalan kayaknya seminggu atau 2 minggu. Langsung semua work from home rata. Oke. Pokoknya kita tiba-tiba dapat email, terus kita disuruh kontak manajer masing-masing. Jadi gue datang ke kantor ngambilin monitor. Oke. Ngambilin monitor, ada yang orang bawa bangku. Ya, sampai lu bilang bawa kursi ya? Iya, bawa kursi, disuruh angkut, bawa aja, udah pulang ke rumah. Gue sempet buat ambil monitor sih. Akhirnya gue datang kayak sehari 2 hari. Gue datang ngambil monitor. Tapi gue ngambil bangku, gimana ceritanya sih kok ambil bangku sih? Iya, ngambil bangku. Ngambil bangkunya nggak sih, nggak pada saat itu ya. Kayaknya si teman gue tuh sebulan setelahnya dia ngerasa punggungnya dia sakit, jadi kayak karena dia kerja di meja makan, iya kayak gitu. Enak jadi juga kayak, ya, bos, punggung gue sakit, oke ambil deh. aja kursi di kantor bawa kayak gitu. Enak banget ya. Nah itu, gue termasuk yang salah satu yang agak terganggu karena kerja dari rumah, tapi setelah itu gue sangat menikmati kerja dari rumah. Mau gue juga sih. Menikmati kehidupan gue rada teratur. Sekarang kita udah mulai masuk fase COVID gitu kan? Ya kan, declare nih COVID tutup border, jeder. Cek lockdown kan? Masuklah. Dan gue yakin di sini pastinya orangnya jauh lebih tertib, karena kan semuanya pasti diancam dengan denda. Betul. Ya kan? Oh, kalau lu ada dendanya dan lu ada alarm ya? Ada alarm, jadi kita langsung tuh aktif ya kayak gitu? Aktif langsung. Kalau nggak salah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ke jam 7 pagi kalau nggak salah. Oke. Jadi jam 7 tuh seingat gue jam 7 sih, bukan jam 10, jam 7 itu udah bunyi alarm tat, itu kita udah harus di rumah, yang artinya ya udah masuk rumah. Terus sempat ada aturan kalau kamu emergency, kamu harus keluar, cuman salah satu dari orang di rumah itu yang boleh keluar. Gitu kan. Abang kita, Bang Widi itu pernah mencobanya dengan alasan dia mau sholat subuh. Waduh, mulia sekali ya. Memang betul. Dia ada polisi, sama polisi di stop, disuruh pulang, terus kena denda. Betul. Ketat banget ya. 3.000 atau 6.000 gitu. Dan itu tidak bisa dibayar online. Dia harus ke sana untuk declare. Kayak gitu. Jadi semuanya cukup ketat. Jadi orang-orang bener-bener ya udah nggak ada. Nah, gue ingat pas di Indonesia pas awal-awal itu tentunya kita nggak punya lah nama alarm. Terus sebelum ada aplikasi itu kan beda masa ya. Yang udah pakai di sini Al Hosen ya. Di sini ya, di sana tuh apa sih? Peduli Lindungi. Nah, sebelum masuk ke masa itu pas benar-benar hari COVID gitu kan. Mau dibilang berubah itu yang di dalam karena gue tinggal di komplek perumahan kan. Itu kerasa sih semua berubah, kita semua di rumah. Tapi ketika nyokap gue belanja, ya udah sama aja masih rame.
Oke. Semua oke. warteg tuh belum ada yang tutup. Sampai nanti puncaknya pas Juni Juli ketika literally kita punya over Yang too orang many hospital yang nggak bisa dimasukin. full, ya kan? Full habis Full. semua orang sampai di parkiran dan itu kayak non-stop everybody's dying itu doang. Dan Sampai puncaknya di situ baru. dan di Warung sini tuh Padang ya nasi itu oke. baru tutup. Tapi sebelumnya enggak. Dan di sini tuh pemberitaan nggak heboh. Itu yang gua rasain. Di sini gua rasa sih media di sini tuh sangat berperan penting untuk menangani at least ininya kita, Mindset ya. mindsetnya orang Oke. gitu loh. Jadi apa yang diberitakan tuh nggak menakut-nakuti. Jadi kayak mereka memberitakan angka, oke. Dan memang kan di sini mereka benar-benar menekan angka kematian kan, Oke. gitu. Jadi yang diberitakan tuh ya oke, kasus yang kasus positif per hari ini sekian, tapi kasus sembuhnya juga sekian gitu. Kematiannya gue lupa disebutin atau enggak kayak gitu. Jadi emang dan nggak ada pemberitaan yang seheboh kayak di Indonesia. Orang-orang kan heboh karena nontonin berita Indonesia atau ngeliat di media sosial yang tentang di Indonesia di kan. saat itu gitu. apalagi yang Juli itu apa Delta ya, Delta. Iya, itu memang heboh-hebohnya kan. Dan itu puncaknya emang salah satunya India juga. Gue nggak khawatir sama diri gue sendiri. Gue sebenarnya khawatir sama bokap nyokap karena kan Di mereka Indonesia. dokter gigi gitu loh. Iya. Dan Nah itu gimana tuh, Tak? oh tutup. Enggak, maksud gua Bonyok waktu itu lingkungan sekitarnya gimana, Tak? Lingkungan sekitar gue lupa, tapi yang jelas ada juga yang sakit. Tapi Bonyok langsung, dan mereka karena orang kesehatan jadi mereka cukup disiplin. Mereka disiplin banget, nggak keluar, nggak apa. Oke. Disiplin lah. Dan gue juga berusaha untuk nggak ini, maksudnya kayak ya jangan keluar kayak gitu-gitu. Dan ya untungnya mereka ya disiplin. Praktek bapak juga langsung tutup. Dan gue ingat banget pas momen akhirnya mulai. Tapi kita nggak ada, kalau di Amerika kan sampai tragedi toilet paper ya, kayak lebay. Oh iya benar. Supermarket sampai kosong. Di sini segala waktu macam. awal sempet ada, waktu pertama kali diumumin bakal tutup curfew dan segala macam tutup, itu sempet ada masa habis lah, kayak misalnya orang ngeborong ayam atau apa, itu pada kelihatan lah kayak berkurangnya, tapi nggak yang tragedi kayak di itu Amerika si toilet paper di itu. Indo juga nggak ada sih, kita nggak ada Seheboh sampai itu tuh supermarket nggak. kosong juga nggak ada. Terus kayak dan Gojek masih available banget. Oh jadi oke. sebisa mungkin malah di aplikasi Gojek pun kayak lo di rumah aja, kita yang berjuang gitu lah. Jadi kita benar-benar aplikasi based banget sih waktu itu. Jadi sampai belanja juga pakai itu. Either pakai Gojek atau dari Superindonya sendiri yang bakal ngirim. Oh oke. Dan ada masa merekanya masih buka, tapi mereka tutup. Mereka nggak ngebiarin orang masuk. Oh oke. Jadi orang pesan di aplikasi, nanti ngambil. ya, either mereka ngambil di kardus atau minta mereka ngirim ke rumah kita. Oke, Itu di sekitar rumah gue ya. Oke. Jadi lumayan kondusif. Terus masuklah momen-momen ini apa, masker di Indonesia tuh. Wah jenis gokil sih. masker banyak banget, dari masker batik, masker ini. Iya, dan masker tuh sempet ada masa kehabisan mahal banget, ada mafia yang borong untuk masker. Wah gokil sih, dijual semahal itu, gila. Gua ampe ngirim masker ke Indo. Iya benar, karena waktu itu yang salah satu kehabisan Gua bawa, masker sih. iya, gua kirim ke sampai Indo. akhirnya itu masuklah masa inovatif, semua orang jahit masker sendiri lah, apalah. Oke, gitu. iya dikasih apalah. Walaupun tidak standar tapi ya yang penting kan bermasker. Nah, lu sendiri sepengingatan lu waktu di sini ya, pas di Abu Dhabinya, lu kena COVID? Alhamdulillah enggak. Selama di Abu Dhabinya ya? Iya, jadi gua tuh termasuk yang terakhir ketika udah tahun depannya, ketika sudah dibuka semua. Oke, 2022. Oke, nanti kita seingat gua 2022 bahkan. Bukan 2021 kali. Enggak, kayaknya 2022 deh. 2021 ya? 2021. Oke, 2021 udah dibuka kan? Gue lupa. Enggak, 2022 ding, bener 2022. Iya. 2022. Oke, nah karena gue baru datang, Al Hossein tuh masih dipakai di Dubai. Oh iya, itu Ya, kan? masih. Pas gue datang tuh masih pakai. Iya. Masih PCR test lagi di Dubai. Tapi gue kan langsung landing sini. Iya, benar 2022. Nah, lama juga ya Covid itu ya. 2 tahun ya? 20, 21, 22. Iya kan? Lama betul. Iya kan? Iya betul. Iya benar kan?
21 tuh yang full WFH-nya ya. Nah, iya dan gue tuh gue mulai dari yang gitu kan cuman di Cina gitu. Iya. Sampai di titik kapan gue order makanan, gue buka pintu depan, gue ambil makanan, gue masuk, gue mandi. Iya betul. Sampai gue ada di poin itu. Iya memang. Kayak gue salaman sama orang, gue cuci tangan, sebenarnya gue mandi. Iya. Makanya orang tua gue tuh bilang kayak sebenarnya ini tuh momen dimana kalian itu jadi doyan mandi, aku sama adekku. Karena memang. Kan kami kalau suruh mandi suka pada suruh-suruhan, iya kan? Betul. Males. Nah, Betul. ini nggak usah disuruh Saling mandi mengalah, sehari 3 kali. Iya, betul gitu. betul. Terus, sama gue juga. Iya, terus habis itu apa lagi ya? Perubahan nih kayaknya sekarang gue mau ngomongin ini deh. Ini kan masuk kayak tahap perubahan. Iya. Apa gitu yang kayak berubah gitu. Ya hand sanitizer. Tangan gue sampai pecah-pecah. Kepalan ya. Iya. Sampai pecah-pecah tuh karena saking hand sanitizer terus dipakai terus. Terus sabun harus Dettol. Gue freak banget kalau nggak Dettol nggak bisa. Iya betul. Padahal kayak harusnya kan nggak apa-apa ya. Kita juga gitu. Kebetulan rumah saya sangat sederhana, kita masih pakai gayung. Jadi di embernya tuh juga kita tuangin Dettol. Iya, pakai Dettol, sabun harus pakai Dettol. Pokoknya se-freak itulah. Dan gue termasuk orang yang paling belakangan juga copot masker. Pada saat di sini orang udah selesai boleh 2022 ya. Boleh bebas, boleh nggak pakai masker. Gue yang paling belakang karena gue takut. Jadi orang border Dubai udah buka, gue nggak ke Dubai. Pertama kali ke Dubai itu gue kayak orang dusun yang kayak apalagi gitu, saking itu orang panik. Iya. Gila berdekatan dempet-dempetan tuh gue takut sendiri gitu loh. Nah sebelum masuk ke masa itu, waktu yang di 2020 nih, pas masih awal-awal, tentu pas lockdown, itu kayaknya resmi lockdown mungkin ada kali 6 bulan sampai 8 bulan ya. Oke. Sampai tahun baru kita lewat tuh lockdown ya. Iya. Nah, gimana lu lockdown bersama Mas Widi ya? Iya. Waktu itu ya. Betul. Nah, sebelum masuk ke lu, gua lockdown bersama keluarga gua. Tercinta. Iya. Yang sampai di masa kayaknya gua gak mencintai mereka lagi. Saking Saking selalu bersama ya. Ini lagi. Iya, terus? Dan yang sangat menyenangkan adalah kebetulan pas 2019 gua tuh udah office base tapi penempatan gua tuh di Balikpapan. Oh, oke. Jadi gue tuh setahun 2019 tuh di Balikpapan. Oh, oke. Jadi gue kayak pulang tiap sebulan sekali. 2 minggu sekali buat di weekendnya gitu gue pulang. Jadi gue cuma bisa pulang weekend lah. Oke, terus? Jadi maksudnya gue di kantor Balikpapan setahun. Jadi selayaknya semua keluarga ya, kalau anaknya udah jarang pulang, biasanya kamarnya jadi gudang. Oh, jadi Anda tidak punya kamar pada saat itu? Iya, bagus. Kalau pas 2019 gue pulang weekend, oke, gue bareng kamar adik gue, fine ya kan. Kasur sini terus di bawahnya gue ditaruh kasur bawahnya ya kan. Nah masuklah masa ini kan. Terus tiba-tiba waktu itu ada adik gue yang dokter, dia baru lulus. Jadi belum segampang itu dapat penugasan tapi udah butuh banget dokter. Tapi ada masa sampai sebulan dia tetap harus ada di rumah. Dia harus apa? Tetap di rumah dulu. Karena terus? Masih ngeplay kan. Terus? Sebelum dia jadi dokter jaga COVID. Terus? Akhirnya dengan bahagianya kami mengulang masa kecil. Gua satu kamar bertiga. Dengan 2 laki-laki raksasa ini. Iya. Dan kamu juga udah jadi raksasa. Iya. Apalagi kan? Masa COVID makin raksasa lagi. Iya. Orang mengembang kan. Jadi 3 kasur satu kamar? Enggak, 2 kasur tetap. Jadi gua harus digilir, kita harus empet-empetan gitu kayak ikan teri. Ya. Aduh, di situ gue kayak ayolah nih. Opung udah pindah tuh? Belum. Opung masih di rumahnya sendiri. Di momen itulah pas 2021 akhirnya kita benar-benar tarik opung gue. Waktu itu rumah tuh masih belum renov juga kita. Jadi kan? Ya karena kan mikirnya nyokap gue selalu berpikir kalau gue lagi ada, adik gue yang satu nggak ada, adik gue satu lagi di rumah, jadi kayak efisiensi. Iya, jadi ya udah satu kamar aja, yang satu jadi gudang. Terus kayak ya udah nyok jadi cuma 2 kamar aktif nih. Akhirnya kadang-kadang tengah malam teri lah kau bertiga. Ini tengah malam kadang-kadang salah satu adik gue kalau kita nggak tendang-tendangan, suatu nyelip ke kamar bokap nyokap gue, tidur juga bertiga di situ. Nah kan, waduh, itu udah kayak tingkat kebersamaan terus sudah di atas. Terus kerja gimana lu? Semua pada buka laptop masing-masing. Iya, jadi rebutan posisi. Gua tadi di sini, gua gitu. Nah kan, gua meeting, headset gua mana? Lu pakai mouse gua ya?
apaan sih orang sama gini-gini. Nah, terus Aduh udah berantem lah sana sih. Nyari posisi makin lama makin susah. terus Siapa naruh di mana? Waduh itu udah. gokil ya. Aduh udah derita banget lah. Terus. Akhirnya ada yang pakai layar, ada yang pakai TV. Wah terus. udahlah. Akhirnya ada momen kayak gue meeting di kamar mandi karena yang ini udah Gokil. berisik. Wah gue nggak Waduh. ngalamin sih karena kan gue cuma berdua sama Bang Widi. Kamar pun ada 3 Oke. gitu. Jadi gue kerja di kamar Oke. karena workstation gue emang di kamar Oke. gitu kan. Bang Widi kerja di depan TV. Jadi ya kita ketemu di saat break aja karena kan kita kerja memang. Ya. Kayak gitu. Jadi ya kerja masing-masing. Oke. Terus kalau break doang baru gitu ketemu. Kalau abis itu kan masanya berlanjut nih masih lockdown tapi udah boleh keluar nih outdoor. Tapi belum resmi keluar ke swalayan atau ke mall ya. Semua mall masih tutup. Nah, kita tuh karena udah boleh at least keluar, muncullah fase semua orang olahraga. Betul. Nah, kami alami juga di sini. Oke, nah kalau di gua tuh at least di komplek. Kita semua sepedaan. Sama. Gue Terus juga ada lari. Jadi jalan. tiap weekend dulu Om Toro dulu tinggalnya masih di Mina, deket Mina situ. Mina Port, oke. Jadi dia abis subuh tuh nanti dia naik sepeda. Oke. Ketemuan kita di sini, baru kita turun sama-sama ke Hudariat. Oke. Baru sepedaan. balik lagi sini. Itu tiap hari atau? Oh enggak dong. Oh, enggak ya? Kita enggak seambi itu. Gitu ya? Itu cuma tiap weekend. Oke. Di weekendnya pun di salah satu hari. Oke. Oke, bukan weekend 2 hari terus 2 harinya kita melakukannya. Olahraga tidak. enggak ya? Jadi tahu waktu ya. Iya, benar. Karena udah capek guys, Oke. gitu kayak 40 kilo tuh capek. Iya ya karena jauh-jauh ya. Mm-mm. Nah kalau gua akhirnya ada masa yang bener-bener work from home banget. Wah itu jujur itu masa terbaik sih buat gua karena jadi lebih disiplin sih. Bener. Karena gak ada. Gue juga berhasil diet di itu sebenarnya waktu di rumah. Karena semua tuh jadi konsisten dan lu cuma di rumah doang. Gak ada ajakan keluar Ngapain, malam, iya. Gak ada coffee break apalagi di model Indonesia kan gitu. Iya. Jadi gue tuh bener-bener pagi tiap hari bangun jam 4:30. Terus gue olahraga di luar. Terus habis itu nyiapin sarapan karena kakek nenek gue udah tinggal bareng gue. Habis itu gue olahraga lagi, sepeda. Yang pertama tuh gue kayak sit up push up gitu, gue sepeda. Habis sepeda gue bawa laptop, gue kebetulan di belakang rumah gue ada driving range. Oke. Nah gue bawa ke driving range laptop gue. Udah gue sambil mukul Sambil morning meeting. Iya. Waduh enak banget ya. Iya kan? Gue juga unlock skill baru. Nah, Gue mulai motret dari COVID. Iya. Ya kan? Berarti mulainya motret indoor ya? Iya, motret Kayak indoor. Fashion fotografi. Iya. Oke. Produk. Oh iya, produk. Food itu dari Oke. COVID. Ah. Terus skill baking. Bikin cinnamon roll. Nah, kan belum gue bikin. Kan ada buktinya kan barang-barang Baking ini ada banyak nih di lemari. Banyak kan. Nah, tuh. Terus gue mulai ngelukis lagi. Terus habis itu gue beli Lego. Kayak gue dimaki sama Heba, kayak ngapain lu gila beli Lego harga segini. Gue beli. Tapi karena belum dikerjain ya? belum. Kayak pada saat itu kan kompensasi gue nggak pulang kayak Betul, gitu-gitulah. betul. Kayak udahlah gue beli aja gitu. Terus ya itulah kayak hal-hal kayak gitu. Skill tuh jadi banyak banget. Skill tuh jadi banyak banget. Dan waktu tuh jadi teratur banget. Ya bener-bener teratur. Pagi bangun tuh bener-bener kayak, terutama masa-masa gue diet tuh ya bener-bener pagi bangun bikin sarapan, bikin teh. Terus jam makan siang gue udah tahu makanan yang harus gue makan apa, kayak gitu-gitu. Teratur banget. Ya. Terus olahraga juga, kan gym ditutup. Jadi gue keluar, kayak gue keluar olahraga di luar gitu. Oke. Gue beli alat-alat olahraga juga kayak yang dumbbell. Oke. Gue sempat punya bola, itu gue ada dulu Oke. yang gue tinggal. Salah satu budaya juga yang muncul banget pas COVID itu Zoom. Oh iya, bener. Di Indonesia jadi super banyak tak? Sama Banyak bener. banget. Gue tuh juga jadi terkonek sama teman-teman SMP, Iya. SD gue itu karena COVID. Iya bener. Terkonek lagi. Literally kayak Zoom yuk guys bareng. Iya, Zoom yuk guys bareng. terkonek lagi. Bener-bener kayak reunian. Gokil. Dan di lingkar satu gue
temen deket gue banget di Balikpapan, Ah. kita sampai kayak punya jadwal gitu loh. Oke. Yuk Zoom gitu. Tiap hari apa gitu. Jadi tuh kerasa ya, Iya. itu salah satu yang Itu soalnya kalau di gua Zoom yang paling padahal banget, sebenarnya yang paling kita nggak rutin, boleh ketemu, tapi somehow kita terkonek. iya, ketemu lagi. banget. Dan yang paling rutin itu Zoom gua itu Zoom sama temen geng SMA gua Hah? sama Zoom gereja. Jadi kita ada kayak Oh, pemahaman Alkitab. Jadi nyebutnya kayak pengajian lah pengajian untuk gitu. kaum muda gitu. Heeh. Terus gue jadi bisa, karena dulu gue sempat terputus banget. Gue orangnya aktivis kebetulan di gereja. Jadi Terus pas COVID ini surprisingly gue tetap bisa ikut ke pengurusan panitia gitu. Tapi semua via Zoom. via Zoom online. Semua tuh benar-benar dari rumah. Mhm. Terus kayak mati lampu nih guys. Mati lampu nih guys. Heeh. Wah, perlu kita beli nih lampu Ganti baru. bohlam ya. Ganti bohlam. Heeh. Oke. Nih, yang Terus ini terus. gue geser dulu kali. Oke. Set, apa gue mendekat nih? Iya, biar, Oke. biar merata. Ya biar merata. Udah Mendekat kelihatan. ke peyek. Oke. Heeh. Terus habis itu. Nah itu, jadi kayak semua tuh Zoom, bahkan kita bikin acara Natal, acara Paskah, itu Zoom, kayak Oh ya? literally Zoom. Oh. Kita terus rekaman lagu, Heeh. Zoom, paduan suara, Zoom. Zoom. Gokil. Jadi dan di situ wah puncak-puncak penghasilan videographer dan production Oh house iya, benar. tinggi banget. Tinggi banget. Gua juga photoshoot Zoom. Ya temen gue juga ada tuh yang Gue ngelakuin itu. photoshoot Zoom. Gokil nggak? Gue juga bisa ya, ternyata hasilnya bagus. Iya, Iya. bisa. Gue punya. Jadi lu Gokil. kamera pakai kamera laptopnya kan? Kamera dia iya, tapi gue fotonya pakai kamera gede. Gue memotret layar laptop. Tapi kalau kamera depan laptopnya jelek juga kan? Tergantung megapiksel kamera depan laptopnya. Iya juga sih, tapi bagus-bagus aja tuh gue. Oh iya juga ya. Iya temen gue juga bagus juga ya. Bisa gitu ya. Oke. Gitu. Nah, makanya banyak banget. Iya kayak, kan, unlock skill. Nah, terus apa lagi? Nah terus memang momen-momen sedih banyak banget sih. Banyak banget pas Delta itu Juli Agustus 2020 dan 2021 malah Delta yang parah-parahnya. Iya, yang paling parah 2021 itu bener-bener banyak banget sih lingkaran, nggak lingkaran satu ya, mungkin lingkaran 3, 5 gitu. Tapi lu sempet cerita kayak lu Nyari-nyariin nyari oksigen, tabung ya iya. kan? Itu jadi nyokap gue punya sepupunya, jadi kayak neneknya nyokap gue gitu, itu ada yang kena, barisan sepupu juga banyak banget, sepupu yang agak jauh ya. Terus sobat dekat gue juga, gue harus kayak bantu nyariin oksigen buat bokapnya segala macam. Jadi itu ada sih kerasa yang momen sedih banget, karena kayak itu literally hampir tiap hari Ada berita ya. dan masjid kan deket. Iya bener. Itu juga nyokap gue bilang kayak di Indonesia tuh ya bener-bener kerasa karena ambulan lewat terus. Iya. Terus ya kayaknya mungkin di Balikpapan nggak seheboh di Jakarta ya. Gua rasa. Cuma dia itu ya pengumuman ada terus kayak gitu. Soalnya di situ kita sempet ada kan 2020. Seingat gue tuh kayak abis tahun baru sempet lah ada beberapa momen kita coba buka gitu loh. Nah pas buka Nah itu kan orang kebablasan kan. Oh ini Apa? puasa kayaknya. Jadi pas lebaran Oh pada rame. pada tetap ini kita udah nggak lebaran tahun lalu, kita mau pergi tahun ini, kita mudik. Oh ya mudik Itu benar. salah satu puncaknya. Terus pas kan mudik balikan. Nah terus kan habis itu tapi ini sebenarnya salah satu ini ya, orang-orang yang mau menikah di saat itu sebenarnya adalah waktu yang tepat. Oh ya itu juga banyak. Karena kisah bahagia. Karena Bisa irit banget. Itu duit lu pakai buat tabungan betul. masa depan lu. Bangun rumah tangga. Iya. Betul Iya kan? sekali. Dan Anda juga ada hajatan kan waktu itu. Betul. Kebetulan adik saya menikah. Tapi yang disenangi adalah itu udah ending dari COVID ya. 2021 Jadi akhir. Jadi tamu udah ada lah yang datang. mulai muncul pengumuman terus hampir tiap bulan tuh kayak Bener. outdoor sudah boleh berapa orang, indoor boleh berapa orang. Kayaknya Terus dulu waktu itu di sini nambah. yang mau menikah tuh peraturannya cuman bener-bener pengantin, orang tua dan penghulu. Di sini ya. Selebihnya nggak boleh. Jadi nggak ada acara-acara besar juga ya. Nggak.
Kalau dari bantuan rumah sakit gimana tuh apalagi zaman ini ya. Mereka tuh bagus banget penanganannya. Jadi kalau di sini, Kalau lu kena COVID. jadi rumah sakit khusus COVID tuh ada jauh. Oke. Jauh kayak arah luar kota. Tepatnya gue lupa namanya. Jauh. Lu kalau COVID yang parah ke sana. Itu karantina ya. Oke. Kalau yang parah ke sana, kalau yang enggak karantina di rumah. Oke. Terus kita dikasih jam. Oke. Kasih jam. Gue ngalamin masa dikasih jam karena waktu gue balik liburan masih, jadi kan karena pakai Al-Hosen tuh kan kita ada waktunya gitu. Jadi kayak 2 minggu sekali lu harus PCR supaya membuat Al-Hosen tuh tetap hijau. Oke. Ya kan. Nah waktu gue datang, gue dari Paris, gue balik itu waktunya PCR. Oke. Karena emang udah habis tentang 2 minggunya kan, gue perlu ngantor. Gue PCR lah. Seingat gue mendarat tuh hari Sabtu, Minggu gue PCR ke rumah sakit. Terus biasanya cepet, nih kok nggak dapet nggak dapet SMS gitu. Besok paginya gue dapet SMS positif. Gue tes positif, terus gue udah ngomong sama orang kantor, gue dapet SMS positif nih. Jadi hari ini gue kerja dari rumah dulu ya, karena kalau di sini kalau lu dapet SMS positif, lu disuruh PCR lagi. Kalau PCR kedua juga positif, baru lu dikarantina. Nah gitu. Semua PCR ini lo harus bayar sendiri? Iya. Tapi pada situ tuh udah jadi murah. Karena kan itu udah berlangsung udah setahun lebih kan, 2 tahun kayaknya kan. Jadi vaksin juga udah lengkap. Gue vaksin 4 kali. Ini 2022 ya? Iya sih, gue 2022 deh. Terus habis itu, dan gue nggak punya simptom. Well, gue flu. Nyokap gue udah bilang, kalau kamu flu, kamu tes pasti akan positif itu hasilnya. Udahlah, percayalah. Gue bilang gitu. Ya gimana, gue emang harus tes gitu kan. Jadi gue nggak ada demam, nggak ada apa, nggak ada gitu. Flu biasa, flunya tuh juga bukan yang kayak sampai mampet, enggak. Gue kayak bersin-bersin gitu. Terus? Jadi positif, yang kedua juga positif. Jadi ya udah, gue di rumah. Dan itu sama orang kantor kayak dikasih selamat, kayak akhirnya pecah telur, karena gue terakhir. Karena belum ya? Cuman gue. Yang di kantor lain udah bergiliran. Iya, udah giliran. Cuman gue doang. Gitu, ya udah. Waduh, makasih PLN. Gokil. Saya udah berpikir tadi mau beli. Udah langsung ya solusi. Tadi gue udah mikir nih kita bongkar nih habis ini gue. Iya. Solusi gue kan selalu bongkar dulu. Yoi. Terus habis itu? Ya udah, terus gue di rumah, terus dikasih di follow jam. up. Itu dikirim tuh langsung paket jam, obat-obatan gitu. Pada saat itu gue lupa gue pakai jam gak ya? Enggak, yang itu waktu itu gue udah nggak pakai jam. Tapi gue disuruh langsung, gue ditelepon jangan keluar, ditanyain simptommu apa, kayak gitu, simptommu apa, terus gue lupa gue udah pakai jam gak yang itu, asli gue yang itu gue lupa. Ditanyain simptommu apa, terus nggak ada, bagus kalau gitu lu di rumah aja. Terus di hari ke-8 mereka datang untuk PCR gue lagi. Di hari ke-10 mereka datang lagi untuk PCR. Om Widi udah sempat positif juga sebelumnya. Waktu dia di Abu Dhabi. Jadi kalau misalnya salah satu di antara kita positif kayak gitu kasusnya, ya kita di rumah pakai masker. Gitu aja. Waktu si Mas Widi sebelumnya kena, lu ketularan juga? Enggak, alhamdulillah. Pakai aja masker. Dan obat dikirim ke rumah ya? Iya. Jadi yang masa-masa terparah yang sebelum yang saat itu kalau satu orang di rumah tuh positif, semua orang nggak ada yang boleh keluar, semua orang dikarantina dan dikasih jam. Gitu. Nggak ada yang boleh keluar. Nah di keluarga gua tuh dan yang gue denger di awal-awal tuh malah mereka bener-bener makanan diantar, obat diantar, laundry dicuciin. Jadi bener-bener diambil depan rumah dicuci kayak gitu. Bagus. Dan itu dari emang ada dari government kepanitiaannya ya buat ini ya. Iya. Keren banget. Iya. Kalau di kita tuh Indo ada satu apa sih nyebutnya yang di Senayan itu rumah sakit Pertamina. Nah itu tempat karantinanya. Adik gua akhirnya jaga di situ buat jadi dokter COVID. Terus? Tadinya 1 tower, lama-lama jadi 3 tower. Ini buat tempat apa nih, karantina? Karantina. Terus? Cuma jadi kalau yang pada di rumah, misalnya dia request untuk obat, pas udah sembuh baru datang obatnya. Yo. Jadi kendala logistik itu juga ada.
Jadi kalau emang mau itu harus langsung ke rumah sakit Pertamina itulah untuk minta dikarantina. Cuman sebenarnya jadi kayak kontroversi juga gak sih waktu itu kayak Oh banyak. lu kalau masuk rumah sakit yang ada lu malah sakit. Gosipnya, ya Ya maksudnya kan? orang-orang tuh langsung mikir kayak gitu. Benar, Langsung karena pada lu ketakutan. terekspos gitu katanya. Jadi tapi memang kita juga jadi banyak orang kayak ya udahlah rawat di rumah aja, itu jadi Iya, banyak ha. aliran yang itu. Yang membahagiakan kan karena kalau bareng orang yang lebih tua ya. Makanya kalau di keluarga gue untungnya banget kita punya kos-kosan adik gue itu, jadi setiap ada yang Oke. terpantau positif langsung kita usir ke sana. Oke. Warung karantina sendiri. Iya, dan somehow itu selalu adik gue yang paling kecil. Dia kayak aduh nih orang kok lemah banget sih gitu, kayak please lah gitu. Kenal lagi gitu. Iya, awal panik kan. Pas kedua ketiga Udah biasa. keempat kali dia kayaknya kena. Astaga. Itu kayak, aduh, Kemana aja sih kayak anak itu? makanya. Terus kayak please lah gitu kan, kayak udah gitu kalau kena dia beneran kena batuk. yang demam. parah. Iya. Lu kan juga parah kan? Sempat ya, kalau gue kenanya pas kayak lu juga udah 2022. Nah itu gue habis Dari US kan? balik lagi ya, kebetulan saya ada tour conference. Ya. Nah ketika gue landing di sana, pas dari sini ketat banget, perizinannya banyak, terus tesnya banyak kan, Gokil. PCR segala macam. Terus habis itu transit Dubai, dimintain lagi PCR segala macam, bla bla bla. Walaupun gua nggak keluar kan. Nah pas turun gua terbang nyampe sana, pas nyampe Houston ya mau iniin visa ya kan, imigrasi. Why are you wearing mask? Are you sick? Gitu kan. Terus? No. I thought it's the regulation gitu kan. No, if you're not sick take off. Itu di imigrasinya gua langsung kayak langsung lega gue kan. Terus habis itu gak ada satu orang pun yang pakai, gak ada. Dan lu baru tahu kalau mereka nggak percaya. Dia apalagi Texas completely kayak mereka tuh kayak vaksin gak sih mereka tuh? Kayaknya beberapa juga nggak mau ngambil vaksin deh, karena mereka nggak percaya. Tapi vaksin di sana gampang banget. Lu tinggal ke apotek kan? Iya. Gue kayak buset. Sementara di Indonesia itu orang astaga sampai rebut-rebutan. Iya, bener, ya apalagi yang vaksin pertama ya. Bener. Di sana literally lu tinggal kapan aja ngevaksin, lu mau vaksin lagi juga. Nah ini juga kayak iya. Gimana kagak ada aturannya gini. Gua waktu tuh yang pertama Sinovac ya. Sinovac kayaknya. Kalau di Indo kayaknya Sinovac deh yang pertama. Sinovac. Terus yang kedua gue juga Sinovac. Yang ketiga terus gue Sinovac lagi kalau nggak salah. Yang keempat gue baru Pfizer. Nah waktu gue mau ambil yang keempat itu juga gue harus dites dulu. Jadi gue tes darah. Terus ada di situ tuh ada tulisannya lah, ada bacaannya kalau di angka sekian gue nggak perlu ngambil yang keempat atau gue boleh ngambil yang keempat kayak gitu. Jadi gue bawa hasil tes darah itu, gue bilang kalau masih kurang jadi gue boleh ambil vaksin lagi. Gitu. Kalau di kita sih 3 kali ya. 3 kali. Booster kedua. Nah booster kedua. Kalau gue booster kedua. Nah abis itu pas gue di US itu selesai conference, gue mikir wah lagi seru nih di Amerika, mereka nggak percaya COVID. Iya. Gue jalan-jalan lah. Lanjutin aja liburan, backpacking gue kan, ke arah SF, backpacking bla 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 bla. Terus selayaknya backpacker, udah dong, uang udah pas-pasan kan. Nah akhirnya mau pulang nih. Mau pulang, ternyata harus submit PCR dulu. Ayo udah, gue kan jenius. Ngapain gue PCR sekarang? Nanti aja lah. Nanti aja pas di airport, pas mau berangkat. Terus pas gue mau jalan, mulai gatal-gatal dikit hidung kan. Mulai ada nih gatal-gatal hidung. Ya gue kayak sakit nelen. Paling karena kecapean kan, liburan kan. Oh iya benar. Ada tuh ya. Minum tolak angin. Tolak angin. Oh iya dong. Penolak segalanya. Benar. Emang tuh penolak penyakit semua. Tolak angin. Udah sudah tidur sampai airport. Ada nih buka kan. Ada 2 tempat tes PCR buka. Gue tes yang satu. Terus dia tes. Nusuknya kan gue pengen ideal ya kan. Udah deh biar sekalian gue tahu nih pas gue masuk kantor gitu kan. Jadi biar hasilnya pas. Kira dia gue tahan. Jadi dia masuk dalam banget tuh. Gokil. Gitu. Oke, dah siap kan. Terus
Satu-satu dipanggil sama administrasi aja, sama resepsionis. Pak Joko misalnya gitu kan. Nama orang San Francisco kan. Iya. Budi gitu kan. Bambang, Dian. Bambang gitu kan. Terus Sugianto. Terus you're good gitu kan. Terus gue sambil main HP ngeliat-ngeliat foto liburan kan. Kok lu nggak dipanggil-panggil? Terus habis itu tiba-tiba ada yang datang ke tempat gue. Hello, are you Miss Vinda gitu kan? Yes gitu kan. Terus gue liat dokternya pakai jubah kan. Terus what can I do gitu kan. It's okay kata dia. Terus dia pakai masker kan ke gue. But you have COVID kata dia. Hah? Terus gue pikir, buset, gue bilang kan. Wah, kepala gue tuh langsung bangkrut nih. Kalau sinetron tuh kan kayak zoom in, langsung di zoom in gitu kan. Keringat udah keluar. Terus sambil lihat mata dokternya mungkin bolak-balik iya, gitu. Terus kayak for real gue bilang for gitu kan. For real? Terus gue langsung kayak anjir, gue tidur mana, di sini harus karantina kali gitu. Terus apa gue sembunyi di WC apa gimana gue? Duit nih gimana nih? Terus kan gue reschedule, nggak mungkin. Ini kan tiket conference jadi dari kantor kan. Oke. Terus habis itu tiket apalagi habis COVID. Berapa duit? Tiket conference 25 juta gue. PP US. Lu mati aja gue mau beli sendiri. Terus habis itu? Terus gue kayak apa gue jadi TKI, gue pikir kan. Terus gue bisa dia tinggal di sini. Oke, terus habis itu? Gue ada keluarga, gue udah kayak bawa. Kira gue pertama langsung nelpon adik gue kan. Cuy, gue dibilang positif nih. Gimana nih, gue harus pulang. Gue bilang gitu kan. Ini nelpon adik yang mana nih? Adik gue itu siang di SF, jadi adik gue yang dokter. Terus? Itu siang di US di Indonesia sana tuh jam 2 pagi. Oke, terus kayak tenang, lu gimana sih, lu mau mati apa gimana kayak gitu kan. Enggak masalah, COVID-nya belum menyerang gua bilang gitu kan. Terus, tapi hasilnya positif. Ini lebih bahaya daripada gua mati. Terus habis itu? Ini gua gak bisa pulang gitu. Terus? Udah tenang gitu. Terus gimana gitu kan. Emang lu udah duit? Terus dia kayak, apalagi gua, pemerintah belum bayar. Curhat ya kan? Curhat. Terus habis itu? Itu ada sesinya lah ya. Oke, terus kayak, Bapak, sekarang gini kata dia, lu tes lagi. Oh gimana caranya, gue bilang. Terus? Ya positif lagi lah, lubang hidung satu lagi, gue bilang kan. Emang bisa satu positif satu enggak, gue bilang kan. Gak gitu. Nah ya udah nih, gue kasih tau aja tips and trick kata dia kan. Ini kan yang penting lu pulang, tapi ini menyalahi aturan dan hati nurani gue sebagai dokter kan. Udah lah, yang penting gue pulang. Terus habis itu? Insya Allah gak apa-apa, gue bilang. Terus gue belum itu, gue gak ada batuk-batuk, gue bilang. Nanti gue tahan napas, gue bilang. Terus? Ya udah, nanti lu tes lagi tapi di tempat yang lain. Ada nggak lo lihat? Ada, gue lihat ada 2 tempat di terminal lain. Oke, terus? Ya udah, kalau keburu lo ke situ, tapi pas tes lo agak tarik aja ke belakang. Jadi jangan sampai dalam-dalam banget. Iya, jadi intinya biar si cotton itu nggak kena lendir lu. Oke. Jadi emang kuncinya kan ada yang swabnya di hidung, ada yang swabnya di mulut kan. Benar. Inti utamanya itu di lendir lah. Terus? Jadi ya udah, oh gitu, ya udah lu dramatisir apa gimana kan? Terus? Ya udah, pergilah gua ke tempat lain itu. Terus? Pas dicolok hidungnya kayak, gua mundur kan. Terus, madam, why you go back gitu? Terus? Sorry, I'm a little bit paranoid gitu kan. Gitu kan. Terus? I just went skydiving, gua bilang gitu kan. Jadi mas sakit. Iya, my nose is, I think it's bleeding yesterday. Mulai ngarang. Terus gue kayak, I'm afraid if you put it again, we will bleed again gitu kan. Terus? I still have headache gitu kan. Terus habis itu? Kayak, oh ya, I see. Okay, I will not poke it too deep gitu. Terus dia masukin too deep gue gitu. Terus habis itu? Kayak akhirnya dia kayak kesel sama gue kan. Udahlah, gue udahin juga nih. Dia udah gitu kan. Terus? Udah, waduh. Di situ gue nunggu, udah kayak nunggu. Oh, dia perasaan orang kalau nunggu tes pack kali ya. Gitu ya, kayak ambil apa enggak nih, gitu ya. Anjur. Mana belum ada suami lagi gitu kan. Itu kan. Terus kayak udah nih, ini karena udah tinggal ini dan udah mau jam terbang gue mepet. Tapi kan pada saat COVID tuh kayaknya jam boarding dibikin lebih jadi mepet. Jadi bener-bener kayak jam check in tuh kan biasanya jam check in tutup sejam sebelum apa 2 jam sebelum. Ini sampai kita boarding kita masih bisa check in. Oke. Karena mereka lama nih ngecek-ngecekin dokumen. Terus habis itu? Terus udah bla 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 bla, kira nunggu setengah jam jadi. Wah, negatif cuy. Langsung terbang. Lari. Negatif, gue bilang kan, gue kasih papernya kan. Dia bentuknya semua kertas print. Oke. Yang padahal mereka juga bisa kasih lihat PDF, terus dia ada kertas print juga. Kenapa nggak pada saat itu lu edit PDF kan? Nah itu dia.
Setelah nyampe Jakarta baru kan? gue mikir-mikir. Terus habis itu? Udah kira terbang gue di pesawat tuh udah kayak you want to sit here? I need room for my food. I need room for my food. Siapa? Gua. Oh, Gua oke. minta semua orang jangan ada yang duduk di samping gua. Karena sebisa takut mungkin. lo. Oke, terus? Kayak, aduh ya Allah maafin. Cuma gua harus pulang. Iya. Cuma waktu itu belum batuk, belum ada apa-apa. Udah akhirnya gua balik touchdown. Transit mana tuh? Transit Doha. Oke. Itu gua udah diem aja udah menjauh sembunyi apa-apa. Tapi pas Doha ke Jakarta Itu udah mulai batuk-batuk. dan pesawatnya kecil. Oke. Jadi ya mohon Jadi maaf lah siapa sebelah gua tadi. gitu ya. Parah lu batuknya? Belum, yang itu belum Oke. separah itu. Akhirnya Terus? pas gue nyampe Indo terus langsung ke Kosan adik lu. gua. Terus gue di situ 2 minggu, nggak 10 hari lah. Oke. Nah itu batuknya gila banget sih. Kalau gue batuk tuh kerasa sampai ke hidung, tak panas. Sampai kayak gitu ya. Panas banget. Terus? Terus kalau mau napas tuh gue nggak tahu itu sesek apa gimana. Tapi gue ngerasa lubang hidup gue ketutup. Oke. Jadi Terus? gue kira itu karena flu-nya, tapi nggak ada pilek. Jadi gue kayak kalau gitu. Cuma gue ngukur saturasi juga waktu itu 80-an. Oh lu pakai cara ngukur saturasi, oke. Kira nyampe 100. Ya udah. 10 hari lah itu. Baru Gila kira ya. gue bisa balik lagi Lu hilang rasa, Ya rasa ya, pas ngerasain makanan tuh gak ada. Nggak ada. Terus kembali lagi setelah berapa lama? Kayaknya lewat 10 hari, kayak 2 minggu deh. Baru tuh mulai Jadi ngerasa 2 lagi. minggu tuh mulai, tapi masih batuk-batuk gak? Enggak, batuknya tuh hilang 10 hari. Terus lu Batuk demam itu hilang 10 hari lah. demam juga hilangnya 10 hari? Gokil. Tapi Dan lu demamnya batuk tuh, yang parah ya? Iya, tapi gak ada pusing demamnya. Bener-bener kayak Oke. badan lu anget aja gitu. Anget-anget. Tapi batuk sampai Iya, gua harus kayak gitu batuknya. Tapi gua gak sampai sesek napas banget gitu enggak sih. Oke. Cuma ini emang beda sih. Kayak batuk-batuk sebelumnya gitu. Nah lu bayangin sih Kenny 4 kali. Ya makanya. Padahal gua kayak ini anak cari perhatian aja. Ternyata. Ya itulah flashback Panjang juga kita. ya. Rekam sejarah kita Rekam ya. sejarah kita 56 menit loh ini. Iya. Iya kan? Nanti mungkin ada episode-episode cabang lah soal ini. Cabang yang lain ya Iya. kan. Apa aja yang hidden. Iya, mungkin kalau teman-teman mau komen-komen ceritanya juga Bisa. Oh, kayak gue lebih parah nih. Gue Iya, lebih gua kayak ini gini nih. nih gitu. Bisa lah. Boleh lah sharing. Mungkin kurang teman sharing ya. Iya. Ya udah bagus lah. Ada Harusnya kita mulai ini di saat pandemi itu ya. Gimana? Kan gue masih Kita kan Indo. belum kenal. Iya, Zoom berarti. Via Zoom. Zoom. Jumatan. Itulah. Ya udahlah kalau Oke. gitu. Untung udah gak COVID. Iya. Jadi kita mau ke Mamak. See you guys. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Salam sehat selalu. Uhuy. Ciao. Ciao. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?